Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan musyawarah mengenai usaha dakwah di kalangan Masturah. Apa kalangan Masturah itu? Yaitu kalangan istri-istri kita. Jadi yang berdakwah itu bukan hanya lelaki, tapi para wanitanya saja berdakwah. Apabila hanya laki-laki aja berdakwah, maka agama itu hanya masuk di teras-teras rumah, belum bisa masuk ke dalam rumah sampai ke dapur. Tapi apabila istrinya itu berdakwah, maka agama itu akan masuk ke dalam rumah-rumah kita, bahkan sampai ke dapur-dapur rumah kita. Itulah kehebatan dakwah di kalangan Masturah. Maksud Masturah itu istri-istri kita. Nah, ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini bahwa suksesnya dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna. Jadi dalam agama yang sempurna. Jadi apabila kebahagiaan ada dalam harta, dalam jabatan, dalam anak, dalam banyaknya kemakmuran, banyaknya harta dunia, banyaknya sosialita, itu tidak ada. Itu hanya fata morgana. Yang benar adalah bahwa kebahagiaan hidup manusia, kesuksesan, dan kebahagiaannya itu ada dalam amal agama yang sempurna. Di dunia maupun di akhirat akan sukses apabila dia mengamalkan agama dengan sempurna. Apa itu agama dengan sempurna? Yaitu taat kepada Allah dan mengikuti cara hidup baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempurnaan agama terdiri dari 5 aspek, yaitu imaniyah, ibadiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlak. Maka sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun kita, laki-laki maupun wanita, yang ingin memperoleh kesempurnaan agama harus melakukan usaha sebagaimana dahulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat usaha. Baginda Rasulullah dan istri-istrinya buat usaha. Maka oleh karena itu, bagaimana kita tahu bahwa umat Nabi ini terdiri dari kaum laki-laki dan kaum wanita. Maka usaha dakwah untuk mewujudkan amal agama sempurna ini pun bukan hanya tanggung jawab kaum laki-laki, tetapi juga tanggung jawab seorang perempuan. Nah, karena kaum wanita ini Masturah. Jadi dalam rangka itulah kita meluangkan waktu. Jadi untuk belajar supaya imaniyah, ibadah, muamalah, muasyarah, dan akhlak itu masuk ke dalam diri kita, kita belajar baik laki-laki dan perempuan, yaitu meluangkan waktu 3 hari atau 15 hari, 40 hari atau 2 bulan keluar meninggalkan sementara aktivitas sehari-hari kita di rumah tangga kita. Jadi Allah meminta 10% zakat diri kita. Apabila 1 bulan itu 30 hari, 10%-nya dari 30 hari itu hanya 3 hari. Minta iktikaf di masjidnya Allah untuk hanya bermunjadah kepada Allah. Nah, dalam 1 tahun 365 kita bulatkan menjadi 400. 10 harinya hanya 40 hari. Dalam seumur hidup yaitu 63 tahun. Nah, sekurang-kurangnya harus pernah keluar 4 bulan di jalan Allah. Maka dalil-dalil keharusan kerja dakwah bagi Masturah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kalian menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Firman yang lainnya berbunyi, kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basyirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, katanya Allah, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Nah, Rasulullah berkata, inilah jalanku, kata Rasulullah, dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Siapa yang mengikutiku? Yang mengikuti umat Rasulullah. Aku yang mengikutiku, yaitu mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah itu taat kepada Allah dengan basyirah. Basyirah itu keyakinan dan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Firman yang lain berbunyi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa yu'ti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang beriman itu apa? Laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat,
menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguhnya maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kita harus memiliki sifat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan menolong dalam pada permusuhan dan kemaksiatan. Karena permusuhan banyak, malah jadi tolong menolong dalam permusuhan. Nah, ini hari zaman ini ulah-ulah iblis laknatullah alaihi ini berhasil ini. Itu tolong menolong dalam permusuhan dan kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, ini sekarang padahal perintahnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini dibalik semua. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Rasulullah bersabda, seluruh umatku akan masuk surga. Seluruh umatku. Jadi seluruh yang merasa umatnya Rasulullah, yang pernah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akan masuk surga. Seluruh umatku akan masuk surga, kata Allah. Kecuali orang yang enggan. Orang yang tidak mau, kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, siapa yang taat kepada aku akan masuk surga, dan siapa yang ingkar kepadaku sungguh ialah yang enggan masuk surga. Jadi yang taat kepada Rasulullah itu yang masuk surga, yang tidak taat, yang enggak mau yang enggak mau mengikuti Rasulullah, itulah yang tidak mau masuk surga. Jadi kisah-kisah dakwah para sahabiah. Nah, ini kenapa wanita harus berdakwah. Nah, ini ada kisahnya. Kisah dakwahnya saudara perempuan Umar radhiyallahu anhu. Padahal Umar itu mau membunuh Rasulullah. Tapi dalam perjalanan ketemu sahabat. Wahai Umar, kamu mau kemana? Aku mau membunuh Muhammad. Sebelum kau membunuh Muhammad, lihatlah adikmu. Bahwa adikmu telah memeluk Islam. Makanya Umar marah. Dia langsung mendati adiknya namanya Fatimah. Waktu itu di rumahnya lagi holakoh tajwid Al-Quran. Lagi membaca surat Toha. Akhirnya diketuk pintunya, kan nggak dibuka, didobraklah pintu rumah adiknya Fatimah. Nah, akhirnya ditanya adiknya, sedang apa kau? Karena dia bilang sedang halakoh tajwid Al-Quran, maka adiknya dihajar habis-habisan sampai berdarah. Nah, sampai berdarah, akhirnya dia melihat di tangan adiknya ada lembaran itu. Akhirnya mau diambil sama adiknya, nggak boleh. Karena kau tidak suci, wahai Umar, katanya adiknya itu. Maka bagaimana supaya aku bisa melihat lembaran mushaf itu? Maka disuruh mandi dan berwudu. Setelah itu Umar baca surat Toha sampai ke kalimat innani anallah la ilaha illa ana fa'bud ilallah. Maka sungguhnya aku adalah Allah, maka sembahlah aku. Fa'bud ilallah, enggak boleh menyekutukan. Dari itu maka hidayah itu masuk ke hatinya Umar, dan Umar minta ditemukan dengan Rasulullah, dan dia berbaiat masuk kepada agamanya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sesuai dengan apa yang dari Rasulullah. Rasulullah sebelum itu berdoa kepada Allah, ya Allah berilah hidayah kepada Umar atau Abu Jahal. Ternyata yang dikabulkan adalah hidayah kepada Umar. Nah, inilah berkat adiknya Fatimah, maka Umar masuk Islam. Nah, juga dengan kisah dakwanya Ummu Hakim kepada suaminya Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, waktu Futuh Mekah itu kisah. Jadi anaknya Abu Jahal itu Ikrimah nikah dengan anaknya Rasulullah. Karena Abu Jahal tidak masuk Islam, maka dia berpisah. Akhirnya lama-kelamaan dengan akhlaknya Ummu Hakim, maka Ikrimah akhirnya memutuskan masuk Islam. Ikrimah anaknya Abu Jahal dan mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Begitu juga Khadijah yang pertama kali, sehingga semua Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman masuk Islam semua. Banyak kisah-kisah, yaitu berkat peranan seorang wanita maka dunianya akan tersebar. Bagaimana nabi-nabi itu kalau istrinya didukung oleh suaminya berdakwah, didukung oleh istri-istrinya, maka dakwahnya ini akan cepat berkembang seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Tapi kalau dakwahnya tidak disertai oleh istrinya, maka dakwahnya akan
stagnan seperti Nabi Nuh. Nah, dakwanya